berubah menjadi manusia gitu. Nuzul jadi buku, ya, jadi kitab. Jadi buku. Kalau di Kristen itu menjadi manusia. Ya kan? Ya. Oke, saya bisa menerima penjelasan Bang Edis. Kalau misalkan Yesus itu tidak dianggap Tuhan, kenapa dia itu firman tapi dianggap Tuhan? Kalau di Islam kan Quran dianggap Tuhan tuh apa maksudnya dianggap Tuhan? Apa maksudnya dianggap Tuhan? Maksudnya dianggap Yesus itu Bapa di surga gitu? Bukan, kata Bang Edis kan Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus itu satu kan? Satu kesatuan. Iya, satu, tetapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya saya penasaran ketika kamu mengatakan kenapa Yesus dianggap Tuhan? Apakah maksudmu dianggap Tuhan tuh Yesus dianggap adalah Bapa di surga? Enggak, orang Kristen enggak mengimani itu. Tapi gimana konsepnya coba? Saya nggak ngerti. Nah makanya saya sering bilang Rasti, kata Tuhan itu nggak pernah ada di Quran, nggak pernah ada di Bible. Itu dulu yang harus kamu pahami. Kamu setuju nggak bahwa kata itu nggak ada di Quran, nggak ada di Bible? Kalau di Al-Quran sih ilahun. Ya, makanya kita harus kembali ke bahasa aslinya. Kata Tuhan itu bahasa aslinya di dalam bahasa Arab itu adalah Rob. Setuju? Nggak bisa gitu juga sih. Kata Rob juga bisa disebutkan di manusia seperti Innahu Rabbi Ahsana Maswaya dalam surat Yusuf. Iya, jadi kata Rob itu maknanya artinya adalah sesuatu yang kepadanya seseorang itu menaklukkan diri. Itu arti Rob itu. Sesuatu yang kepadanya orang itu dikendalikan, diatur, dididik. Itu Rob itu. Arti daripada Rob itu adalah yang demikian. Enggak, maaf. Jadi Yesus itu dianggap Rob dalam diksi Tuhan atau Tuhan atau udah saya bilang tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan di dalam Bible, tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan di dalam Quran. Iya, jadi maksud muter lagi kan? Saya nggak ngerti bener. Yesus itu jadi, tapi kan kenapa ada kalian itu selalu ada Yesus misalkan di gereja patungnya, terus nempel di salib, disembah-sembah gitu-gitu kan. Kalau begitu pantasnya kalau Islam. Oke, baik. Baik, sekarang saya tanya, umat Islam pergi ke Arab sana, di sana ada batu kotak warna hitam, di sana sembah sujud-sujud, bener nggak? Itu bukan menyembah batu. Nah, standar ganda mulai. Oh, jadi gambarnya gitu. Jadi sama gambarnya seperti umat Gini Muslim. Rasti, dengar. Saya buat satu umpama sama kamu ya, gini. Kalau ada sebuah sekumpulan orang. Ya, ada sekumpulan orang nih. Sebentar, saya cek dulu YouTube saya. Kayaknya YouTube saya apa namanya? Oh, enggak. Oke. Aman kok, aman. Kalau ada sekumpulan orang, mereka putar-putar pohon mangga. Iya. Lalu sujud-sujud. Sudah kemana ini Anda? Dengar. Ada pohon mangga nih. Terus ada 10 orang muter-muterin pohon mangga itu. Begini. Kami nggak menyembah Ka'bah. Aduh, ini saya dengar dulu. Saya dengar. Mana saya tahu. Dengar dulu. Saya belum selesai ngomong. Soalnya bukan dianggap Tuhan juga pernah Ka'bah itu ada yang dengerin saya belum ke Ka'bah. Saya belum ke Ka'bah. Dengerin. Ada orang muter-muterin pohon mangga. Muter-muter sujud di depannya itu. Terus dia begini-begini sama pohon mangga, sujud-sujud sama pohon mangga. Dia cium-ciumin pohon mangga. Enggak bisa disamakan. Saya mau tanya sama kamu. Enggak. Apakah yang mereka lakukan itu adalah ritual penyembahan pohon mangga? Bingung juga jawabnya ini. Gimana sih? Tapi kalau pohon mangganya diganti Ka'bah dengan secepat kilat, kamu akan mengatakan itu bukan penyembah. Nah, oke. Inilah saya bilang kalian itu punya standar ganda. Enggak ada perintahnya. Kalau tawaf di Ka'bah
dan kiblat ke Ka'bah itu emang udah diperintahkan sama Allah. Berarti logika kamu tuh seperti ini. Logika kamu seperti ini, dengar. Ini logika kamu. Ini ada air, ini gelas. Di dalamnya ada air. Ya. Kalau saya begini kan, glok, 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 masuk ke dalam perut saya, itu namanya minum, betul? Ya. Kalau disuruh, namanya minum nggak? Ya sama aja minum. Sama aja. Kalau disuruh perbuatan itu begini, tetap namanya minum. Mau disuruh, mau nggak disuruh, tetap namanya minum. Nah, kalau orang putar-putar pohon mangga, begini-begini sama pohon mangga, namanya nyembah pohon mangga. Kalau disuruh artinya nggak nyembah pohon mangga. Kenapa tidak nyembah? Karena disuruh. Konteks ibadah. Jadi anak-anaknya memang kalian ini waduh pantas ya, IQ gorila. Jadi analoginya nggak masuk. Saya sebenarnya sangat sedih hati saya ya ketika ada sebuah survei terhadap bangsa-bangsa. Prihatin dan sangat miris bahwa bangsa kita Indonesia itu masuk kepada kategori-kategori IQ ya, ras yang IQ-nya rendah seperti gorila. Ternyata setelah saya selidiki secara mendalam, ternyata saudara-saudara mereka adalah kaum muslimin wal muslimat. Apalagi kaum wanitanya. Yang ngomong loh, yang ngomong IQ-nya itu separuh itu Muhammad loh. Muter-muter gak bahas. Jangan dengar. Saya tidak menyalahkan survei itu, tapi itu kan surveinya kepada umat muslim, terutama kepada kaum wanitanya. Karena kata Muhammad, IQ perempuan, akal wanita itu hak jongkok separuh. Oke, kalau kalian tidak terima disebut kalian menyembah salib. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Nah, kemarin saya lobet beneran. Ini tanda-tanda mau lari nih teman-teman. Sudah dimatikan. Bang Edis. Karena dia tahu yang saya katakan itu adalah fakta. Kabur dia bentar lagi nih. Saya sudah sering teman-teman diskusi. Nah, untung dia nggak kabur nih. Resti, saya kemarin nggak kabur. Bener nggak? Sebentar, bener nggak akal wanita itu separuh? Kenapa Bang Edis minta saya lari? Bener nggak akal wanita separuh? Nggak tahu saya nggak mau jawab. Sudahlah, sudah. Bentar dulu. Jangan diterus-teruskan lagi, Rasti. Saya mau nanya, kalau misalkan umat Kristen tidak menyembah salib, kenapa nggak ada yang berani menginjak salib seperti kami? Saya jawab. Gini, kami tidak pernah ada di gereja. Kalau misalnya kamu main ke gereja saya, di gereja saya itu ya, di sini, bahkan nggak ada kayak begituan, nggak ada. Patung apa nggak ada di gereja kami itu gini-gini sama salib tuh nggak ada. Tapi yang ibadah di gereja kayak gitu kok. Kalau kamu lihat yang seperti itu bukan gereja saya. Ada sebagian ya orang-orang yang ada patung begitu ya, dia di patung-patung gini ada. Tapi itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Oh, jadi di dalam agama Kristen dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, di air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ada. Oke. Kalau ada orang Kristen yang masih sujud-sujud ada patung begitu, saya katakan itu dia tidak ngerti Bible. Dia sama kayak tempatmu itu. Dia lebih mendengar omongan ustaz, lebih mendengar omongan pendeta-pendetanya atau pemuka-pemuka agamanya. Iya. Salah tergantung. Ustaz juga ada yang menyesatkan, ada yang enggak. Iya. Atas semuanya. Makanya Kristen itu bukan kata pendeta, bukan kata Edis TV, bukan kata bukan kata pemuka agamanya. Kristen itu adalah apa yang Bible katakan. Christian is what the Bible says, what the people say. Tuh. Kristen adalah apa yang Bible katakan, bukan apa yang kata orang katakan.
Jadi aliran Bang Edis ini Kristen apa? Protestan, Katolik atau apa? Saya nggak mau menyebut Kristen golongan-golongan apa. Saya bilang saja saya Kristen yang sesuai dengan apa yang kata Bible. Kenapa? Loh, karena ajaran Kristen itu adalah apa yang diajarkan di dalam Bible, bukan apa yang diomongin pendeta, bukan apa yang diomongin pemuka agama. Kalau pemuka agama mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Bible, nah baru. Nah, gereja kami kebetulan gereja yang sehat. Pendetanya mengajarkan apa yang diajarkan Bible. Kalau gereja nggak sehat, ngapain saya ke situ? Jadi kalau yang nyembah patung Yesus itu apa itunya alirannya? Ya, saya mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen tidak boleh Anda sujud menyembah kepada patung. Mau itu patungnya siapa kayak, mau patungnya kucing, mau patungnya siapa, nggak bisa. Tapi kalau hanya mendirikan sebuah monumen patung untuk memperingati atau untuk menggambarkan kepada para penonton satu peristiwa di baliknya, boleh-boleh saja. Contoh, ketika saya sedang main ke rumah sakit, di situ saya lihat ada di situ ada patung Petrus, kemudian di situ ada ayam. Itu menggambarkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus dan di situ ayam berkokok. Gak apa-apa, itu seni bagus. Itu untuk mengingatkan kembali kepada peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi kalau Anda begini-begini sama patung itu, nah itu yang udah gak beres. Apa aliran yang begini-begini sama patung Yesus itu aliran? Saya gak tahu. Apa? Yang jelas ada orang-orang yang seperti itu ada. Biasanya kamu serba tahu. Masa agama saya kamu tahu, tapi nanti agama... kalau saya bilang begitu, nanti orang jadi salah paham. Begitu loh. Kan abang juga gak mau agamanya disalahpahamin. Begitu juga saya. Loh, sekarang saya tanya, yang pergi ke Arab sono, yang cium-cium batu, betulkah itu semua golongan dari golongan agama Islam? Ya betul. Betul. Dari Nabi. Apakah itu oknum? Oknum itu kan konotasinya negatif. Justru itulah orang Islam yang sejati. Nah kalau ada orang Kristen yang masih begini-begini sama patung, ada patung terus begini-begini. Nah itu saya bilang oknum. Ajaran Kristen gak seperti itu. Buka di dalam Bible itu jelas. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah air. Untuk sujud menyembah kepadanya. Jelas. Ya kan? Oke, jelas gak apa-apa. Saya menghormati pendapat Anda. Mau sampai jungkir balik pun, mau siapa yang ngomong juga nggak ada yang bisa bantah itu. Oke. Tapi gini ya, saya mau menjelaskan dulu masalah mencium Hajar Aswad. Pertama itu ada contoh dari Nabi. Dan kedua, mencium Hajar Aswad itu sebenarnya hukumnya sunat, nggak wajib. Tapi banyak umat muslim yang... Apakah Hajar Aswad bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Salah kaplah bukan cium tapi istilam. Istilam itu cukup dari jauh gitu. Pertanyaan saya, apakah berbuat demikian kepada Hajar Aswad itu bisa mendatangkan manfaat? Kalau dari logika ini. Enggak, kalau dari logika. Tidak mendatangkan manfaat. Karena Umar bin Khattab sendiri pernah berkata dalam sebuah hadis. Engkau adalah sebuah batu belaka. Bukan begitu. Gimana? Jika seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku tidak akan melakukannya. Oke. Umar bin Khattab kan bergejolak tuh di dalam hatinya. Ya, makanya dia sampai ngomong, "Hei, kamu adalah sebuah batu belaka yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu," kata Umar bin Khattab. Betul? Ya. Sekarang pertanyaan saya, berarti mencium batu itu adalah perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang mubazir. Karena apa? Karena batu itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Betul? Enggak, saya tidak bisa mengatakan betul dulu. Ini saya bilang ini sulit nih kalau ngomong. Itu namanya mubazir.
Coba definisi mubazir apa? Mubazir itu sia-sia. Nggak ada manfaatnya, kegunaannya nggak ada. Harta, waktu atau energi secara tidak perlu dan tidak perlu dalam agama atau sosial, norma sosial dan budaya. Kali ini ada tuntutannya dalam agama, berarti nggak disebut mubazir, Bang Edis. Sebentar, saya tanya sama kamu. Clearin dulu nggak? Nyiumin batu ada manfaatnya nggak? Nggak perlu saya jawab, bukan udah tadi jawab. Aduh, Umar bin Khattab kan sudah bilang batu itu hanyalah batu saja, nggak bisa mendatangkan manfaat atau bahaya, betul? Iya, tapi nggak disebut mubazir juga. Kalau Umar bin Khattab mengatakan mubazir, iya. Tapi lihat tuh definisi mubazir. Pertanyaan saya gini, ketika kamu tidak bisa menunjukkan manfaatnya di saat itulah itu perbuatan mubazir. Contoh, saya kasih contoh nih. Ini gelas nih, gelas. Saya gini-giniin. Kalau coba tunjukin manfaatnya apa? Nggak, sebutin manfaat tadi, perbuatan ini. Apa manfaat perbuatan ini? Coba, sebutin manfaatnya apa? Sebutkan.